Halo guys, jadi ini kita lanjut ya ke part 2. Nah, di sini ada informasi dari soalnya. Nah, habis itu kita pindahin deh. Kayak misalkan nih, pembelian bahan barang dagangan. Terus kita lihat, di situ ada sebesar 54 miliar 900 juta. Kita tulis di harga pokok penjualannya. Nah, setelah itu ada biaya tunjangan, biaya penyusutan, amortisasi. Nah, jadi tuh kita ngeliat juga dari informasi itu, kayak misalkan tadi pembelian kan, tuh pembelian itu kan ada di harga pokok penjualan. Nah, berarti kita masukin deh di kolom harga pokok penjualan. Terus ada kayak biaya transportasi, biaya penyusutan amortisasi, sewa, bunga pinjaman, sehubungan dengan jasa, dan yang lainnya. Nah, ini udah aku isi guys, jadinya dari data yang tadi informasi tersebut, yang dari Word, aku pindahin. Terus kalau udah, kita klik simpan. Nah, dari data di situ. Nah, ya itu. Data keuangan perusahaan tahun 2018 ya guys. Nah, kayak misalkan biaya sewa. Biaya sewa di situ ada 244.500.000. Kita tulis deh di biaya usaha lainnya, biaya sewanya. Nah, ini udah kita save, terus kita tutup. Setelah itu, kita buka lagi SPT PPH, terus kita buka lampiran. Oh maaf, kita buka transkrip. Jadi habis mengisi lampiran 2, kita mengisi transkrip. Nah, ini juga dari informasi soal yang ada di Word. Nah, dari sini dari neraca. Kita lihat dari neraca aktiva dan neraca kewajibannya. Tinggal dipindahin juga. Kayak misalkan kas dan setara kas tuh 2.450.000.000. Terus kita di situ ada tuh kas dan setara kas aktiva. Kita tulis 2.450.000.000. Terus kayak investasi 45 miliar. Habis itu di situ ada investasi sementara ya. Nah, jadi
kita langsung aja ke neraca kewajiban dulu. Terus kita lihat neraca di bagian kewajiban. Nah, itu kan ada hutang usaha, ada hutang bunga, hutang pajak, hutang dividen. Kita isi di situ hutang usaha pihak ketiga misalnya. Nah, ini udah terisi, udah aku komplitin dari data-data atau informasi yang berada di soal. Kayak ada laba atau rugi. Penjualan bersih itu dapat dari data laporan keuangannya. Nah, ya dari situ penjualan bersihnya 46 miliar 617 juta 989 ribu. Nah, sudah. Habis itu kita ke lampiran. Terus kita isi yang daftar pemegang saham. Ini juga ada di Word di soalnya. Datanya ada di atas. Nah, ini data pemegang saham. Di sini kita klik baru. Nah, jumlah modal disetor penuh itu adalah penjumlahan dari modal-modal yang disetorkan oleh wajib pajak lainnya. Jika dalam kasus ini yaitu sebesar 40 miliar totalnya. Nah, ini kita isi NPWP pemegang sahamnya. Itu aku pakai NPWP saudara lagi.
Nah, PT-nya yaitu PT Wijaya. Nah, jumlah modal yang disetor oleh PT itu 7.500.000.000 oleh PT Wijaya. Nah, selanjutnya kita isi lagi NPWP-nya. Terus nama pemegang sahamnya yaitu PT OBS System Tech. Terus kita isi juga alamat pemegang sahamnya. Jalan Keraton Barat 11. Nah, terus jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham itu yaitu ada 15 miliar oleh PT OBS. Terus kita isi lagi formulir 5 ini, bagian A diisi sesuai dengan yang ada di soalnya atau yang ada di realitanya. Di sini ada PT Priyutama Tridharma. Nah, alamat pemegang sahamnya ini ada juga di soal di Word. Jadi aku tinggal masukin aja. Maaf ya guys kalau suaranya patah-patah. Nah, jumlah modal yang disetor oleh PT Priyutama itu ada 17.500.000.000. Nah, ini udah kita masukin semua, jadi sudah full 40 miliar. Sudah 100%. Nah, di sini ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini juga ada datanya pada soal. Dan kita tinggal masukin aja. Jadi guys, aku cuma mau ngingetin ya, nanti kalau misalkan kalian isi formulir 5, bagian A, jangan lupa yang modal disetor penuh itu adalah akumulasi dari modal-modal yang disetor oleh badan lainnya. Seperti tadi ada PT Wijaya, PT OBS, PT Priyutama, dan itu jumlah yang mereka setor itu kita akumulasikan. Nah, itu adalah jumlah jumlah yang penuh, yang seluruh. Jadi jangan bingung ya guys. Nah, kalau untuk bagian B ini, input pengurus dan komisaris ini gampang. Kayak tinggal mindahin aja.
Di sini ada Tommy Prihanto. Terus kita isi alamatnya. Udah deh, terus kita masukin lagi pengurus dan komisaris yang lainnya. Untuk pengurus dan komisaris ini, kita isi sesuai sama pengurus dan komisaris yang memang ada dan terdaftar pada badan tersebut. Sekali lagi, untuk bagian B ini kita hanya tinggal memindahkan saja. Nah, di sini udah terisi semua. Lalu bisa kita tutup. Maaf ya guys. Terus kita buka lagi SPTPPH, terus lampiran. Kita pilih lampiran 6. Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jadi perusahaan afiliasi itu yang memiliki hubungan istimewa ya guys. Nah, yang memiliki hubungan istimewa itu yang seperti apa? Nah, yang memiliki hubungan istimewa itu yang memiliki saham lebih dari 25%. Jadi, kalau di bawah 25% bukan afiliasi ya guys. Nah, di sini ada PT OBS. Alamatnya diisi. Terus sejumlah 15 miliar. Terus kita isi lagi, jadi di perusahaan afiliasi dalam kasus ini itu ada PT OBS dan juga ada, sebentar ya guys. Nah, ada PT OBS dan PT Priutama. Karena apa? Karena penyertaan modal yang mereka setor itu sahamnya ada lebih dari 25%. Gitu ya guys. Nah, untuk PT Wijaya sendiri itu bukan termasuk perusahaan afiliasi ya. Karena sahamnya di bawah 25%.
Nah, ini no. Udah deh.